Inilah ampuhnya sebuah doa. Takbiran kita, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, seterusnya. Saya tanya, pernahkah takbir itu yang kita ucapkan dan kita lafazkan dengan lisan kita itu membuat air mata kita akhirnya mengalir? Pernah nggak? Kalau saya mikir jarang, saya pun jarang. Cuma takbir aja, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita nggak ngerti apa yang kita sebut. Kita nggak ngerti apa yang kita ucapkan. Apa maksud Allahu Akbar itu? Takbir. Saya iseng Pak Bu, iseng syar'i lah mungkin ya. Jadi suatu hari itu saya di salah satu hari raya itu, Idul Adha, saya lupa. Saya baca itu terus. Saya pakai counter ya, apa itu yang ngitung-ngitung itu kan. Baru di angka 800 kali saya menyebut Allahu Akbar, baru air mata saya netes 800 kali. Baru netes. Air mata saya itu baru membayangkan besarnya Allah seperti apa, besarnya kekuasaan Allah seperti apa, itu di angka 800 waktu saya lihat. Jadi saya katakan, ya saya nggak tahu orang lain dan tidak mau tahu juga, itu saya. Ya Allah, segini kerasnya hatiku ya Allah untuk merasakan besarnya dirimu ya Rob, itu sampai butuh 800 kali gitu loh ya, baru bisa menetes air mata. Nabi Adam itu dengan satu dosanya beliau alaihissalam ya, lama itu nangisnya. Kalau Anda baca sejarahnya itu kan, doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, itu doa paling mujarab kalau kita sudah banyak kesalahan sebenarnya. Baca aja terus, lalai sama diri, lalai dengan hati, lalai dengan ibadah, sampai akhirnya apa? Mulai itu pecah. Apa yang pecah? Kerasnya hatinya pecah, buruk sangkanya itu Allah hilangkan, dan pasrah sepasrah-pasrahnya. Itu yang justru malah Allah inginkan. Jadi lagi-lagi saya sampaikan dalam bab kesehatan ini, justru malah kalau kita mau pakai apa bahasa saya itu toolsnya, tanda kutip, agama itu jauh lebih powerful. Contoh, Nabi kalau hatinya nggak tenang ngapain? Nabi wudhu, sholat 2 rakaat. Maka ada sebut dalam hadis, Nabi itu dijadikan, kata Nabi SAW, dijadikan sholat itu sebagai pelipur laraku. Jadi sholat itu sebagai pelipur lara, penghilang masalah dalam diri kita dengan sholat. Maka lagi sholat itu, atau mungkin doanya kita itu, coba nanti kapan-kapan kerjain ya. Me time-nya Anda sama Allah begini, saya ajarin. Saya doa, kayak saya ngobrol begini, saya lagi ngobrol begini, begitu nanti sama Allah, tentu dengan beradab, dengan adabnya kita. Doa itu Anda kayak ngobrol, ya Allah, aku tuh punya hajat begini ya Allah. Dengan tentunya adab doa yang dipakai dulu. Berdoa, menghadap kiblat, berwudu, dan sebelumnya sholat sunnah 4 rakaat disebutkan dalam riwayat. Kok ada 4 rakaat? Karena ada riwayat disebutkan ada seorang sahabat yang dia lagi pergi berniaga, terus di tengah padang pasir dia dihadang perampok ya, dihadang perampok. Itu riwayatnya sahih sekali itu, dan Anda bisa cari yang riwayat itu. Namanya saya lupa, Abu Mu'allaq kalau nggak salah namanya itu. Jadi dia bilang sama perampok itu begini, serahkan semua barangmu dan serahkan nyawamu. Kau ambillah barangku, nyawaku, buat apa kau? Pokoknya kau tetap harus aku bunuh, kata dia, kayak gitu. Kata si perampok itu. Oke, baik, dia bilang, kalau memang begitu izinkan saya sholat dulu, kata dia. Sholatlah dia 2 rakaat, terus setelah 2 rakaat tambah lagi 2 rakaat, lalu dia berdoa dengan sangat khusyuk ya. Ada beberapa kalimat-kalimat itu yang sangat indah ya, yang disebutkan dalam riwayat tadi, yang membuat akhirnya langitnya Allah itu bergetar dengan doa tadi. Lalu tiba-tiba waktu dia buka itu, dia tutup matanya di doa, sekalian subhanallah. Itu dia buka, di depan dia itu ada seorang pengendara pengukuda yang naik kuda gitu, pakai baju putih, dan sudah ada tombak di tengah telinga kuda itu di situ, dan perampoknya sudah selesai. Saya bilang, tunggu bentar, jangan pergi, dia bilang, demi Allah jangan pergi. Siapa kau? Dia bilang. Terus dia cerita, si orang pengendara kuda itu, dia bilang, aku ini sebenarnya malaikat dari langit keempat, dia bilang. Ini bukan Israiliyat ya, asli, wallah, asli kisah ini. Jadi waktu engkau berdoa tadi, arsy-nya Allah itu bukan langit kedua tuh berguncang terus naik lagi sampai gemerincing di langit keempat. Terus aku minta izin kepada Allah untuk memenuhi hajatmu, turunlah aku, dia bilang. Terus jangan apa ya, begitu kalau orang sudah dekat sama Allah begitu. Apa yang nggak bisa diselesaikan sama Allah? Doa itu, kata beliau, kata Rasulullah SAW, doa itu silahul mu'min, kata Nabi. Doa itu senjatanya orang beriman. Cuman fitur doa nih, tanda kutip itu, kita nggak pakai sebagaimana doa itu harusnya kita pergunakan. Ya. Maka Nabi kita dalam Quran kan banyak jelaskan. Nabi Zakaria doanya kan indah banget, Nabi Ayub, Nabi Yunus kan doanya indah banget tuh. Bahkan ini resepnya, kalau sudah sampai pada titik kita nggak tahu mau ngapain lagi, mau penyakit kayak, mau urusan kayak segala macam, nggak usah berdoa. Maksudnya nggak usah berdoa apa? Yang disebut nama Allah aja dalam bentuk kalimat-kalimat tauhid. Sebut aja itu, la ilaha illallah. Kan doa Nabi Yunus apa? La ilaha illa anta subhanaka, kan ada doanya. Doanya Nabi Ayub apa? Robbi anni masaniyad dur, kan gitu. Bukan doa kan, sebenarnya ngomong sama Allah kan, ya Allah aku ini sakit, kata beliau alaihissalam. Anta arhamur rahimin, nggak ada isinya. Itu aja ngomongnya. Robbi anni masaniyad dur, ya Allah aku ini sakit. Ya yang sakit yang ngasihkan Allah, maka tahulah Allah. Nabi Zakaria ketika ngomong sama Allah ngomong apa? Ya Allah tulangku sudah keropos, rambutku sudah memutih, badanku sudah tak kuat. Ada permintaan? Ngomongnya apa? Dan aku tidak tahu siapa yang mewarisi kenabianku ini. Gitu kan?
Allah kasih Nabi Zakaria keturunan. Gitu resepnya. Jadi kadang-kadang kalau bahasa mungkin keren tuh, kita perlu mementokkan diri kita.